Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa waktu belakangan ramai sekali pembahasan perihal hasil pilkada baik yang di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya seperti di Maluku Utara yang sekarang sedang ramai ataupun sedang hangat diperbincangkan. Dalam beberapa ulasan disebutkan bahwa Aliansi Masyarakat Muslim menolak Gubernur Perempuan Kristen Tionghoa. Lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa terpilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai Gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Jadi yang menolak ini sebagian masyarakatnya saja ya, tidak semua. Lalu kemudian Seri Juanda, nama tokoh itu sebenarnya menang meyakinkan dalam pilkada. Dia memperoleh suara 51,8% suara dukungan rakyat. Wah, ini tinggi sekali ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sementara pesaing terdekatnya Sultan Tidore Hussein Alting hanya dapat dukungan 24,42% suara. Suara dua pesaing lainnya jauh lebih rendah lagi. Tapi sejak Senin lalu rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di KPUD di Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate. Dikatakan juga bahwa para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Serli. Nah, ini dia ya teman-teman dan Bapak Ibu. Di depan kantor PDUP sempat terjadi benturan fisik antara demonstran dan polisi. Para peserta aksi menuduh adanya kecurangan, money politics, keberpihakan pejabat daerah, serta keterlibatan oligarki. Lalu kemudian juga diuraikan bahwa tapi sulit untuk menolak dugaan bahwa yang menjadi isu utama adalah bukan soal ketidakbersihan politik. Mari kita lihat di sini. Diuraikan bahwa di media sosial bertebaran serangan terhadap identitas Serli. Nah, mari kita lihat teman-teman ya. Kehadiran Serli ini salah satu komentar netizen membawa perpecahan. Lalu yang kedua, ingat Ternate Tidore adalah tanah para raja dan raja Islam, bukan raja yang lain. Nah, ini sudah membawa ataupun menyebutkan identitas keagamaan ya. Kemenangan Serli sendiri memang mengejutkan. Penduduk di Maluku Utara itu hampir 75% beragama Islam. Hanya 25% yang beragama Protestan dan Katolik. Dengan komposisi penduduk semacam itu, banyak pihak yang awalnya menduga tidak mungkin Serli bisa menang. Calon wakil gubernurnya memang Muslim yang menjadi pejabat di Kementerian Agama Maluku Utara, bernama Sarbin Sehe. Tapi karena Serli disebut sebagai wakil triple minority, ya banyak orang menganggap dia tidak mungkin menang. Ya, itu dia teman-teman ya. Lalu mari kita lihat selanjutnya. Ternyata yang terjadi sebaliknya itu adalah rangkaian survei yang dilakukan sebelum pilkada sudah menunjukkan keunggulan Serli. Ini sebenarnya sangat bisa dimengerti. Serli adalah mantan istri almarhum Beni Laos, Bupati Moritai ya 2017-2022. Beni sangat dicintai rakyat saat memimpin Moritai. Serli sendiri rajin mendampingi kampanye Beni ketika sang suami mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya teman-teman semua beberapa waktu yang lalu itu ya, kejadian itu ya. Lalu kemudian Serli sendiri menjadi korban saat itu karena sedang juga berada di kapal yang sama. Ia mengalami luka pada kaki ya. Namun kemudian sudah ditangani, sudah dioperasi, dan 12 hari kemudian Serli dicalonkan menjadi gubernur untuk menggantikan Beni, yaitu suaminya. Mari kita lihat teman-teman ya, partai pendukungnya itu adalah nama Serli diajukan oleh Nasdem, Demokrat, PKB dan juga PAN. Nah, ini berarti ada 4 partai ya. Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKB dan juga PAN. Sementara lawannya seorang Sultan Tidore didukung PDIP. Pasangan lainnya didukung koalisi Golkar Gerindra. Nah, Bapak Ibu semua, ini sedang hangat sekali diperbincangkan di ruang publik beberapa waktu belakangan. Juga sebenarnya yang membuatnya semakin ramai itu karena identitas dari ibu ini ya, Serli Juanda, itu disebutkan tadi adalah triple minority ya. Jadi memang dia ini kan beragama Kristen juga keturunan Tionghoa. Mari kita lihat teman-teman yang mana tadi ulasannya di sini ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa sebentar Bapak Ibu ya. Coba sebentar. Oke. Yang mana kok? Mau tukar sebentar Bapak Ibu ya teman-teman. Hanya ada 2 sah. Oke, sebentar teman-teman ya. Ini sebentar, ini ada pekerjaan yang mesti dikerjakan.
Lalu kemudian Bapak Ibu semua dilanjutkan di sini, dukungan suara yang diperoleh Shirley datang dari 8 wilayah di Maluku Utara. Dari 10 kabupaten kota di Malut, sebanyak 80% itu berhasil dikuasai Shirley. Wih, ini tinggi sekali loh Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. 2 wilayah yang tidak berhasil dimenangi Shirley ialah kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan yang dimenangkan Sultan Husain Alting. Kemenangan Shirley sebenarnya merupakan teladan tentang harmoni dalam keberagaman. Karena itu kita perlu berharap aksi-aksi massa ini bisa segera dihentikan. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman, Bapak Ibu semua perihal hal seperti ini? Namun sebenarnya yang disorot di dalam ulasan ini itu terkait dengan triple minority yang melekat pada diri Bu Shirley Juanda ini ya. Jadi ya teman-teman ya, pertama dia seorang perempuan, seorang Kristen, dan juga seorang Tionghoa. Tapi sebenarnya di era sekarang ini kalau seorang perempuan memimpin itu sepertinya baik-baik aja ya. Karena kita melihat sekarang ini luar biasa loh. Ya, perempuan-perempuan di bangsa kita Indonesia itu prestasinya, kontribusinya bagi bangsa dan negara Indonesia, wah itu luar biasa teman-teman ya. Kita lihat saja misalnya menteri di kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang juga menteri di kabinetnya Bapak Prabowo Subianto, yaitu Bu Sri Mulyani. Wah itu hebat teman-teman ya, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa itu menteri keuangan kan posisinya ya. Apalagi pada masa-masa 2020-2021 ya yang lalu itu, pada masa pandemi, wah itu kan semua bangsa ya, semua orang pada mengalami kesulitan ya. Tapi ekonomi kita luar biasa diupayakan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, juga ya lumayan stabil ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Itu juga saya rasa patut diapresiasi, dan ini semua kan tidak terlepas dari upaya-upaya mereka yang bergerak pada bidang itu. Waktu itu kan Menteri Keuangannya adalah Bu Sri Mulyani, yang sekarang juga sama posisinya ya, beliau adalah Menteri Keuangan. Lalu kemudian misalnya kita lihat juga Ibu Mega. Bu Mega ini kan juga seorang perempuan dan beliau ketua partai besar ya di DPR ya, terutama ya karena mayoritas di DPR ya, terlepas dari pilihan politik teman-teman ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada sebuah persoalan kalau seorang perempuan memimpin ya. Sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menunjukkan kemampuan dan kompetensinya dalam bidang-bidang yang mereka tekuni. Nah itu dia teman-teman. Jadi tetapi apapun itu, sebagaimana tadi sudah kita lihat dalam ulasan ini ya, memang ada masyarakat yang menolak, dan itu tergabung katanya dalam aliansi masyarakat Muslim Maluku Utara. Nah memang ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, karena beberapa waktu belakangan ini kan ramai sekali memang pembahasan perihal dengan hasil pilkada ini, dan biasa seperti itu ya, kita sudah sering dengar manakala ada pilkada, pastinya nanti akan ada gagasan mengenai kecurangan, pasti akan ada opini perihal kecurangan dan semacamnya, biasalah seperti itu ya. Tapi mari saja nanti kita lihat seperti apa kelanjutan dari yang ada di dalam ulasan ini, apakah nanti ada dinamikanya atau seperti apa. Ya nanti kita lihat teman-teman ya. Tapi sepertinya susah ya untuk hal seperti itu ya, karena suaranya tinggi sekali Bapak Ibu ya teman-teman semua. Ini 51 ya, 51,8% itu, sedangkan lawannya berada di angka 24,42%. Itu kan tinggi ya, tingginya jauh sekali. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia, dan bila mana ada teman-teman yang dari Maluku Utara malah yang di sini, silakan teman-temannya disampaikan di kolom komentar kira-kira suasana di sana waktu pilkada kemarin itu seperti apa sebenarnya, karena kita yang tidak ada di daerah Maluku Utara tentu tidak tahu ya, kecuali kalau ada pemberitaan di media kita baru bisa tahu. Tapi kalau kemudian kan teman-teman yang ada di Maluku Utara, silahkan kiranya ya bisa kasih kita informasi di kolom komentar yang tersedia perihal suasana pilkada di Maluku Utara beberapa hari yang lalu.